Oke anak-anak, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar. Yang ditanya adalah besarnya arus pada hambatan 4 ohm. Untuk mengerjakan soal ini, maka anak-anak bisa menggunakan hukum 1 ohm pada rangkaian bercabang. Kira-kira apa hukum ohm persamaannya? Nah, langsung kita tulis saja hukum ohm. Nah, persamaan yang akan kita gunakan nanti adalah I sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Pertanyaannya adalah besar arus pada hambatan 4 ohm. Rangkaian 4 ohm dengan rangkaian 6 ohm adalah rangkaian paralel. Prinsip dari rangkaian paralel adalah pembagi arus. Maka langkah pertama adalah kita cari berapa arus total yang mengalir pada rangkaian. Untuk mencari arus total, maka beda potensial dibagi dengan R total. Maka I sama dengan V per R total. Beda potensialnya sudah ada 16. Sekarang kita cari berapa R total. Untuk mencari R total atau R pengganti, maka mulailah dulu dengan rangkaian bercabang. Di sini ada rangkaian bercabang 4 dengan 6 ohm. Jika hanya 2 rangkaian saja, maka pada rangkaian paralel berlaku persamaan R pengganti sama dengan kali dibagi dengan jumlah. Kalikan kedua hambatan, 4 dikali 6, 24. Jumlahkan kedua hambatan, 6 ditambah 4, 10. Berarti rangkaian penggantinya adalah 2,4 ohm. Nah, setelah didapatkan rangkaian pengganti 2,4 ohm, maka rangkaian ini akan seri dengan 1,6 ohm. Sehingga kita dapatkan R total sama dengan 2,4 ditambah 1,6. Maka R totalnya adalah 4 ohm. Lalu setelah dapat 4 ohm, kita masukkan ke rumus ini 4. Maka arus yang kita dapatkan adalah 4 ampere. Nah, ibaratnya 4 ampere ini berada di sini, maka dia akan terbagi menjadi 2. Sebahagian arus menuju 4 ohm, sebahagian arus menuju 6 ohm. Oke, untuk mencari arus yang mengalir pada 4 ohm, kita gunakan persamaan I pada 4 ohm sama dengan R per R total dikali I total. Oke, cara praktisnya adalah ini rangkaian 4 ohm, 6 ohm. Jika yang ditanya 4 ohm, arus pada 4 ohm, maka R yang di atasnya adalah 6. Berarti ini 6 dibagi R total 4 ditambah 6, 10. Dikali I totalnya adalah 4 ampere. Oke, berarti 6 kali 4 dibagi 10. Dapatnya 2,4 ampere. Nah, loh kok bisa seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa di atas ini adalah 6, maka Anda bisa menggunakan dan mengujinya dengan menggunakan prinsip dari rangkaian paralel, yaitu pembagi arus. Maka akan kita dapatkan konsep yang seperti ini. Nah, bisa dipahami? Oke anak-anak, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah rangkaian listrik dengan 3 sumber tegangan. Di sini ada 3 volt, 12 volt, dan 3 volt. Dan 3 buah hambatan, 2 ohm, 3 ohm, dan 1 ohm. Pertanyaannya adalah berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka persamaan yang kita gunakan adalah hukum kedua Kirchhoff. Masih ingat persamaan untuk hukum kedua Kirchhoff? Hukum kedua Kirchhoff itu adalah sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Ketika kita sudah tahu persamaan ini, apa langkah selanjutnya? Kita buat arah loopnya. Nah, dalam penentuan loop itu arahnya
tergantung dari Ananda. Apakah mau searah dengan arah arus atau berlawanan arah. Kalau di sini misalkan tidak diketahui, ya terserah Ananda juga apakah mau bikin searah dengan jarum jam atau berlawanan arah. Nah, sekarang Bapak mau membuatnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ketika kita mencari sigma E-nya dalam membuat loop, jika pertama kali kutub yang ditemukan adalah positif, maka nilai E-nya positif. Tetapi kalau negatif pertama kali yang ditemui, maka nilainya juga negatif. Nah, misalkan di sini positif, negatif. Sekarang kita tulis ulang persamaannya, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke, Bapak startnya dari sini. Berarti ketika dia melewati loop yang pertama, di sumber tegangan yang pertama, ternyata kutub yang ditemui terlebih dahulu adalah positif, maka nilainya adalah positif, berarti 12. Nah, lanjut dia berputar. Loop yang kedua ditemui di sini adalah pada perputaran ini sumber tegangan kutub yang pertama kali ditemui adalah negatif, maka nilainya juga negatif. Oke, lanjut perputaran loopnya sampai di bahagian yang terakhir, kutub pertama kali yang ditemui adalah positif, maka nilainya juga positif. Oke, ditambah I. Nah, sekarang R. Rangkaian ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, maka hambatannya kita jumlahkan saja. 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 0. Oke, 12 dikurang 3 ditambah 3, berarti ini habis, tinggal 12 sama dengan, ini kita pindahkan menjadi 3 tambah 2 tambah 1, 6, min 6 I. Maka I sama dengan 12 bagi min 6, min 24. Loh, kenapa nilai arus di sini negatif? Nah, kita akan tadi berbicara masalah pemisalan loop. Artinya, jika Anda temukan nilai min-nya ini, kalian dapatkan I-nya negatif, berarti arah loop adalah berlawanan arah dengan arah arus. Oke?